Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, siap berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, coba perhatikan kanan kirinya ada sampah atau tidak. Itu misalnya Zahra, perhatikan kanan kirinya kalau ada sampah silakan dibuang. tidak ada, Bu. Itu Silakan. Ya Allah. Silakan dibuang ke belakang. Oke, Boleh. Oke. Nah, berarti itu udah siap untuk memulai pembelajaran. Sebelum itu, coba juga perhatikan bajunya udah rapi atau belum. Sudah ada, Bu. Nantinya kita jadi semangat untuk belajarnya. Nah, jadi sekarang ibu akan mengajar ya. Kalau dipanggil namanya angkat tangan. Dina Fajar, Ada, Bu. ada. Tidak hadir, Bu. Kenapa ada? Acara keluarga. Acara keluarga, oke. Reni, Zahra. Itu. Oke, berarti cuma Fajar ya yang gak hadir. Tidak, Bu. Nah, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ada yang tahu nggak lagu Satu Nusa? Tahu, saya tahu, Bu. Saya tahu. Tidak, Bu. Semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan Kenapa berdiri, Bu? karena kan kita untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Pahlawan aja berdiri, selamat. Oke, ya Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Hidup Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sekali lagi ya. Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita ketawa-ketawa, Bu. Yang kalau ada hidup nasionalisme. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang masih ingat nggak kesepakatan kelas kita sebelumnya? Saya ingat, Bu. Saya ingat, Bu. Saya ingat, Bu. Disiplin, Bu. Semuanya disiplin, oke? Saya ingat, Bu. Tidak boleh berkata kotor, Bu. Nggak boleh karena kotor. Ada nomor ganggu, Bu. Ayo kelas 2. Oke, ada lagi? Saya ingat, Bu. Nggak boleh keluar dari kelas lebih dari 2 kali. Saya ingat, Bu.
ingatkan kembali ya, sebenarnya itu benar tapi kurang tepat aja. Nah, jadi kesepakatan kita sebelumnya kalau ibu bicara atau teman kita sedang presentasi kita dengarkan. Terus datang tepat waktu dan kelasnya harus bersih. Yang piket tolong dijaga kebersihannya ya. Baik, Bukan hanya piket aja, kita juga ingatkan yang piket untuk menyapu kelas atau membersihkan kelasnya ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang kewajiban kita di rumah. Ada yang masih ingat nggak kewajiban kita di rumah itu apa aja? Nyapu, ya Dinda, nyapu ibu. Membantu ibu, Reni, Zahra, ada nggak? Masih ingat nggak? Pelajaran kemarin, kewajiban kita di rumah. bangun pagi Bu. Bangun pagi, oke, benar ya semuanya. Bangun pagi, membantu ibu, terus menyapu, cuci piring, itu kewajiban kita di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajibanku di sekolah. Nah, sekarang ibu bertanya nih, anak-anak ibu, siapa yang kalau ada PR selalu mengerjakannya? Saya sih Bu. Dinda selalu mengerjakannya? Yes. Yang lain enggak? Terus gimana perasaan kalian kalau mengerjakan atau tidak mengerjakan tugasnya? Biasa aja. Dinda gimana perasaannya? Senang kali Bu, saya bangga sama diri saya. Bangga. Kalian kenapa? Kenapa gak ada perasaannya? Kenapa biasa aja? Karena mereka tidak biasa. Karena tidak ada yang mendidik kami Bu, ngerjain aja. Karena kan cuma tugas Bu. Cuma, oh my god. Mengerjakan PR itu adalah kewajiban kita sama siswa dan harus mengerjakan ujian. Tapi kalau ini mau dipuji, besok-besok ibu akan memujinya ya. Oke? Boleh gitu ya. Kalau PR itu adalah kewajiban kita dan harus kita kerjakan. Kalau nggak kita kerjakan, kita akan mendapat hukuman bisa jadi apalagi bisa jadi. Ya. Nah, sekarang ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Oh, Saya akan membacakan. Oke, Reni, bagus. Emang bisa baca Bu? Mungkin bisa. Kalau tidak ya. Kita udah pasti ke Zahra. Kita telah belajar ini diharapkan siswa dapat Oke. 1. Mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. 2. Menentukan pilihan sikap dan mencerminkan nilai disiplin dalam melaksanakan kewajiban di sekolah. Saya mau baca juga Bu. Oke, boleh Zahra satu lagi. Mendidikan sikap disiplin ada saat kewajiban. Oke, terima kasih anak ibu sudah membacakan. Ini juga adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Iya. Nah, ini mau nonton video nggak? Mau Ibu? Mau. Oh, Semangat sekali ya Ibu Bu. akan menayangkan sebuah video, tolong diperhatikan Video apa Bu? Video tentang pembelajaran kita hari ini. Reni, Bu, Reni kan dia tidur Bu, dia pak ikut kesepakatan kelas kita. Iya, Reni, harinya Reni. Ini masih awal loh. Iya, saya belajar saja. Dengarin ya, nanti ibu tanya. Halo teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban kita di sekolah berperan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengerjakan dan mengumpulkan PR. Yuk kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Ayo. Siapa yang di sini sedang mengerjakan PR matematika yang kemarin yang memberikan? Saya Bu. Bagus sekali Nana, kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya Ibu, Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang ibu guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu ini? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Udah kamu balik warna beda Bu. Kemarin Ibu mau dia apa? tadi saya dapet. Siapa sih? Tapi Nana itu belum belajar. Bilang ya, ini balik lagi. Kita dari ibu. Kamu adalah sama dari semangat. Kalian juga memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban kalian adalah mengerjakan dan mengumpulkan PR. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian menjalankan kewajiban kalian. Dan ketika kalian mengumpulkan PR, kalian juga memberi kesempatan pada guru untuk membantu kalian jika ada yang belum dimengerti. Itu adalah hak kalian. Jadi hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, saling melengkapi. Jadi, mari kita semua berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban kita dengan baik, agar kita bisa menikmati hak kita dengan maksimal. Setuju? Setuju. Demikian cerita kita hari ini tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban di sekolah. Semoga kita semua bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan selalu berusaha
melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Oke, jadi tadi udah video kan. Apa yang ibu lihat dari video tadi? Dengan saya mengerjakan PR, Bu, saya juga tidak mengerjakan PR. Oke, ada jawaban lain? Sama? Kalau ini kalian ini aku nama apa tuh? Terus dari itu. Nah, pertanyaan ibu, apakah kedua anak tadi sudah menjalankan kewajibannya? Nana dan Didi tadi yang melakukan. Belum nih, Bu. Nana udah jadi belum? Yes. Ya, benar. Terus kalau kalian jadi anak tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Kalau ibu kasih kalian tugas, apa yang akan kalian lakukan? Tergantung seperti Nana lo. Seperti Nana Dinda bagus. Iya, tergantung, Bu. Bisa seperti Didi, bisa seperti Nana. Alasannya? Karena kadang saya nggak ada waktu untuk ngerjain tugas, apalagi malam hari saya dari ngantuk, kebanyakan saya udah tidur. Oke, Zahra ada jawaban lain? Saya rumah saya ada tuh jadi namanya Haja. Aisyah, kenapa? Udah apa dia tidur? Oke, Zahra jawabannya apa? Saya nanti Bu, Nana dan Didi. Tadi ini kan, Bu? Ya, benar. Jadi saya dua-duanya Bu. Ada, Bu. Ada temanku, tetangga aku. Jadi banyak temennya ya. Ye. Oke. Nah, sebenarnya yang ibu bilang benar. Sebenarnya kalau begini, Jadi Jadi harusnya kita harus mengerjakan kewajiban kita. Tadi dia udah dibilang, jika kita mau hak kita terpenuhi, kita harus menjalankan kewajiban kita. Jadi kewajiban dan tugas ya, Bu. Ya, sebagai siswa kewajiban kita itu adalah menjalankan tugas tepat waktu dan juga mematuhi aturan sekolah. Ibu, yang wajib sholat Bu. Sholat wajib pasti. Sholat itu kan perintah dari Tuhan. Enggak insya Allah, betul Bu. Ya. Tapi kalau misalnya kita nggak melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang siswa, maka Tuhan kita nggak melaksanakan. Pasti marah kan? Jadi memang sholat itu adalah kewajiban pertama. Jadi mematuhi aturan juga kewajiban kita. Oke. Nah, selain tadi kan videonya tentang menjadi tugas. Selain itu kewajiban kita apa lagi? Sebagai seorang siswa. Piket. Piket. Oke. Tapi ini tadi nggak piket Bu. Iya. Nah, ini besok-besok Buktinya tadi masih ada sampah Bu. Besok waktu gue ini Kalau fisik kan nggak ada sampah Bu. besok gue ini nanti Nama pasangan ya, betul. tunggu teman-teman ya. Kita lagi belajar nanti ketemu di kantor ya. Udah, tadi kewajiban kita sudah mengerjakan PR apa tadi? Piket. Terus apa lagi? Datang. Mematuhi perintah ibu. Oke, itu dia semua kewajiban kita sebagai siswa. Nah, Udah kasih, Bu. kalau seandainya ibu mau kasih cerita, kalau kalian berapa jam kalian bangun kesiangan, terus kalian punya beberapa pilihan sikap, dan kalian sampai tuh masuk sekolah karena kesiangan, kalian punya beberapa pilihan sikap. Yang pertama adalah Berapa pilihan, Bu? ada 4 pilihan. Banyak, Banyak kali Bu. Kenapa nggak Bu aja saya pilih Bu aja kadang bingung berarti 4 Bu. Kan sesuai Kita aja pilih dari berapa pilihan kamu. Iya. Kan aja. Iya, Bu. Kalau kita pulang Bu. Nanti ya Zahra, kita baru mulai dong. Zara pulang, Bu. Sekarang dia kan masuk. Kok pulang sih Zara kan sekarang? Aku kan masuk ke kantor. Aneh. Ya itu bukan bagus, Bu. Bisa nggak kamu sosok bilang aneh? Aku pasti seriusan dunia. Saya bilang tadi kamu tanya deh. Demi aneh. Dalam sini. Oh ya? Saya nggak tahu aku nggak sama. Ibu kan Zara sama saya. Kita sebagai manusia sama apa Bu? Aku nggak bisa ya. Harus semua ya. Ibu memaafkan itu yang jauh. Makan itu adalah kewajiban kita. Kamu jangan bilang lagi aku nggak suka kamu bilang aku aneh. Minta maaf ya, maafkan itu adalah Ya sama. Tapi jangan bilang aku aneh lagi. Aku kan juga bilang aneh. sudah. Kita masuk nih. Ibu, Hajar ada di luar Bu. Kami aja masuk. Ibu, Hajar kok datang Bu? Kemarin katanya dia ada telepon Bu. Permisi Ibu. Ya. Maaf Bu, saya telat Ibu. Tadi baru kodok saya bocor. Jadi Bapak saya kalau dia duduk baik Ibu. Bu, padahal dia bilang kemarin ada apa? Tadi pagi udah selesai, jadi saya di atas sekarang. Tapi tetap Oh, sampai nanti kamu lagi banget Ibu. Apa ada? saya masih ada taksi, ada buat aku. Ya kan kamu yang salah tadi. Iya, kan dia Apa tuh? Apa sih mau tes sekolah? Saya tanya di sekolah. bahasa baru kan dia Saya baru dengar di sekolah ini apa tadi ya? Besok. Besok. dia pakai baskop sih. Kamu kamu itu tidak lihat paskop. Jadi bagian aku tapi katanya bukan paskop. Namanya paskop obri. Ada beda. Itu kan ada FB. Paskop untuk bahasa. Ayo di sini story. Iya. Ibu aja kok jadi beda gitu ya, bukan yang sebelah kamu sih jadi beda kayak gitu. Yang saya bilang, my open is England. Oke. So I use English. Ini case-nya sampai aja ya, datang terlambat. Isi. Ada saya, ada kamu, ada kamu. Ada dua pilihan. Tadi ibu bilang ya. Tadi ceritanya dia tadi. Zahra bisa ceritain ceritanya tadi apa? Ya, dengar. Kalau kita bangun kesiangan, bangun kesiangan, terus waktunya itu hampir masuk, apa yang bakalan kita pilih dari 4 pilihan ini?
Saya nomor 4 ke Zahara. Terus ada yang lain? Ajar? Nomor 1 sih Bu, saya pilih Bu. Oke. Ini? Saya sih pilih apa ya? Nomor 2. 2. Saya 3 Bu. 3. Oke, satu-satu ya. Nah. Jadi dari keempat pilihan ini ada konsekuensinya. Nah, coba kita kasih satu-satu ya. Yang pertama itu adalah tetap datang meskipun terlambat dan meminta maaf kepada guru. Gimana sih gurunya? marah. Bu, tadi gimana Bu? Oke. Ibu tadi saja ibu tadi mana? Marah. Zahara kamu Ibu marah Bu, tapi ibu kan karena cantik jadi ibu marah itu tetap cantik. Yes. Ibu kan nggak serah tadi marah. Dari tadi Bu juga cantik Bu. Dari tadi juga cantik. Makasih ya, kawan dan kamu. Dia belajar Ibu mau kemana Bu? Iya. Sini saja Sama sama kamu bisa juga dari kasih. Ada cuma sih. ibunya habis. Tetap datang meskipun terlambat. Tapi nanti dimarahi. Kenapa jadi dimarahi? Karena ada meminta maaf kepada guru. Kalau minta duit, Duit. nggak tahu dia. Oke, tadi siapa yang kedua tadi? Nah, kalau kita datang, tapi masih diam-diam tanpa izin, mana tuh kalau misalnya kita ketahuan? Ready? Bu, saya memperhatikan. Ibu saya memperhatikan. Nah, kalau sampai ada yang ketahuan, mana tuh ready? Yang kata Pak ketahuan, maksudnya dia diam. Iya, diam-diam, tapi kalau tiba-tiba ketahuan, kan namanya diam-diam. Tiba-tiba ketahuan. Ya ketahuan bukan diam. Iya, Kata ibu salah ketahuan. Tidak ketahuan ya saya. Tidak mungkin datang, tapi masih ketahuan, tapi dia kenapa malah ready? Dia udah diam-diam, tapi ketahuan. Nah, itu dia konsepnya ready. Ketahuan dia diam. Udah diam-diam, tapi ketahuan. Bisa dimakan ya kok kalau dimakan ya sudah kalau dimakan ya sudah. Kalau saya di posisi itu saya tiba-tiba pingsan aja Bu. Beberapa saat, Yes. dia bicara tadi. Salah kita itu semua. Ada yang lain. Datang ya kamu Itu tiga Bu. Tiga apa bilang tiga? Jika tidak masuk sekolah karena tidak masuk sekolah karena malu. Ya Bu. Kenapa saya tidak saya kalau malu dong? Siapa malu tidak? Karena nanti saya malu Bu jadi tahuan terus saya tidak takut. Ya, tapi itu bukan malu. Kita masih ada itu kan? Tapi saya tidak malu Bu. Tapi besok-besoknya pasti akan malu. Bagus Bu. Saya setuju sama juga. Ya saya terbakar. Hari ini nggak masuk juga, terus besoknya terus nggak masuk sampai 3 hari. Tidak mungkin dong Bu. Oke, bisa hari ini aja nggak masuk, besoknya masuk. Terus ditanya, Dika kenapa nggak masuk kemarin? Tidak kemarin ada acara. Nah, terus ada acara apa? Kenapa nggak izin terus tanya orang tua? Yuk, dia kita dulu sama komunikasi. Nah, udah. Terus yang terakhir adalah membolos sebentar lalu masuk bisa kedua dari Zahara. Kenapa Zahara ini? Karena ya udah sih Bu, karena saya terlambat kan saya juga sebenarnya kan malu Bu, jadi saya malu. Iya, jam kami sekali nggak datang, tapi di jam 2-nya perlu sampai pulang. Oke, yang kedua, kita lihat sama gurunya. Kenapa dia pertama masuk? Saya bilang ada urusan. Berurusan. Jadi saya kan nggak perlu malu, karena udah setengah. Oke, Zahara nggak malu, tapi bohong. Berdosa kan? Astagfirullahaladzim, iya Bu. Oke. Nah, kita lihat konsekuensinya. Nah, setelah tadi itu, setelah udah tahu konsekuensinya, apakah Dinda dan Ibu tetap sama? Kalian naik satu tingkat ya Bu. Naik ke sini. Ya. Saya mau tingkat Pak yang tiga. Saya tingkat tentang Bu. Apa tuh? Disiplin. Saya akan datang tepat waktu. Oke. Tapi di situ, tapi di situ Pak ada opsinya. Kan saya lebih tinggi sama jalan. Di sini ada. Sudah teman-teman saya ngantuk. Baru nanti Bu, ini Bu, nanti Bu, ikan Bu. Nggak ada teman Bu. Ini kamu Dari keempat ini yang mana yang menunjukkan sikap disiplin? Pertama Bu. Oke, berarti di sini tidak ada yang disiplin. Karena disiplin itu adalah datang tepat waktu. Ya. Disiplin itu kan datang tepat waktu itu merupakan kewajiban seorang siswa mengerjakan PR, juga kewajiban dari seorang siswa. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengerjakan tugas tepat waktu, terus datang ke sekolah tepat waktu, gimana perasaan kalian? Kalau datang ke sekolah tepat waktu, Senang. senang? Yes. Ya. Ibu saya mau benar. Oh, benar. Nih, Bu saya mau nyampe Bu. Terima kasih Haizat. Jangan ya, jangan deg-degan. Diperhatikan di sini. Pada apa yang harus dari saya sih? Kita di kelas. Ya Allah, ini curi Bu. Udah tadi kan. Coba pulang sebentar ya. Ibu, ini gimana caranya Bu? Ini pakai siapa nih? Ibu saya gimana? Maksudnya apa Bu? Dibaca terus. Yang ini Bu, yang ini aku sudah ada jauh. Apa? Tadi saya pilih kawan-kawan Bu. Lalu, buka service. Sama ya, sama Bu, Sudah, saya mau dulu Bu. Iya, udah ikut. Wah, kamu buat apa Reni? Pertama, pertanyaannya itu kayak gini. Bu, kok gelap itu Bu? Pernahkah kamu lupa tidak mengerjakan PR aku?
Beri tangan untuk ini. Ibu tidak dulu itu Tidak, kewajiban kita. Halo guys, teman-teman. Ingat saya, pertama aku datang terlambat ke sekolah karena saya anak yatim, saya sama sekali tidak pernah datang terlambat. Lalu, jika pernah apa yang kamu rasakan saat itu? Saya tidak pernah karena saya anak yang disiplin, jadi saya nggak tahu deh terlambat. Ini tepuk tangan untuk dia berbeda ya Bu. Kalian bilang udah terlambat aja. Ini salah kita ingat. Hai teman-teman. Halo. Nah, pernah kamu datang terlambat ke sekolah? Pernah Bu? Ada tukang ya Bu. Ada Bu. Halo teman-teman semua. Halo. Hai. Cek dari saya kan tepuk tangannya. Makasih ada. Ya, oke, udah semua kan? Sudah dulu. Kalian membuat drama praktik ini tentang kewajiban kita sebagai seorang siswa. Sekarang coba diskusikan kalian berempat, nanti kita akan matikannya. Jadi mau mulai belajar ini harus piket. Ayo kita belajar. Bukan piket aku yang lulus saja. Saya udah pikir pulang sekolah loh. Kita harus piket. Kita kan sudah dapat cepat. Kita harus piket. Itu ada siapa loh? Kita harus piket. Ini siapa? Udah, kamu ya. Kita harus piket. Ini dari kamu mana? Kita pikir tadi. Kita harus piket. Ibu, sudah Ibu. Ini akan menjelaskan sikap disiplin. Oke, itu tadi sikap positifnya ya. Iya, Bu. Negatifnya Bu, negatifnya nih siapa Bu? Nah, kamu tuh saya gitu. Jangan apa pakai sekarang ini Bu, ini Bu. Ini dari aku piket. Aku pilih juga. Kamu yang ambil satu deh. Kan tadi kamu yang lihat. Aku capek nih. Capek deh. Oke. Nah, jadi berarti yang ibu udah paham ya kewajiban kita sebagai seorang siswa baikku yang positifnya maupun yang negatifnya gitu. Iya Bu. Sekarang kita mau buat janji kecil. Coba tuliskan di bukunya ya. Iya Bu. Oke Bu, udah. Saya akan datang ke sekolah sebelum bel masuk dan saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Saya 1, 2, 3. Saya berjanji akan datang tepat waktu dan mengerjakan tugas sekolah. Oke, bagus. Nanti kita menetapkan itu ya. Jadi kalau misalkan besok kalian mau kesiangan, apa yang akan kalian lakukan? Datang dan meminta maaf. Nah, ibu ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, boleh. Bagaimana kesimpulannya? Hak dan kewajiban kalau misalnya kita mendapatkan hak kita harus memenuhi kewajibannya Bu. Nah, ada lagi yang punya jalan lain? Ada? Terus Bu, setiap orang juga punya pilihan masing-masing. Mereka harus punya keberanian untuk mengapai konsekuensinya Bu. Oke, beri tepuk tangan. Bilang sahabat tadi benar ya? Sekarang ibu akan menjelaskannya lebih jelasnya ya. Oke, ini adalah pengertian hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang pantas kita terima atau dapatkan di sekolah, misalkan fasilitas sekolah, terus kenyamanan belajar,
Ibu udah siap, Bu. Jadi dari kita belajar tadi bagaimana perasaan Ibu? Saya capek. Saya sangat senang, Bu. Seru ya. Capek kan, Bu? Masa jalan capek? Dihajar kamu, saya tuh dari tadi, Bu. Ibu dia fitnah. Terus Dinda kita kasih Dinda. Saya senang dong, Bu. Saya kaget, Bu. Kaget. Kaget karena tiba-tiba ada aja gitu dari awal kan gitu lah. Iya, Bu. Tapi walaupun Hajar terlambat, tapi dia tetap bagus loh. Kenapa? Karena dia tadi jujur dan minta izin untuk masuk ke dalam kelas, tidak langsung masuk atau bahkan nggak masuk ke dalam kelas. Jadi teman-teman tidak boleh menjudge Hajar ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutupnya, Ketua kelas boleh bantu Ibu untuk pimpin doanya. Baik, Bu. Siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Baik, Bu.